Bising semburan api berpacu dengan bongkahan besi berjatuhan. Debu, panas, sampai yang terburuk resiko celaka tidak sanggup menyurutkan nyali mereka. Tak ada perlengkapan khusus melindungi mereka. Kapal dipotong sedikit demi sedikit. Mereka hanya mengandalkan keterampilan dan insting yang terasah bertahun-tahun lamanya. Pemotongan dilakukan secara sistematis agar memudahkan pembuatan jalan masuk kendaraan. Yang lebih penting menjaga posisi kapal tetap stabil. Dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk memotong bagian dalam kapal sebelum dibuat jalur masuk kendaraan pengangkut. Selama potongan besi belum dapat diangkut, selama itu pula mereka belum menuai hasilnya. Dua tahun belakangan, aktivitas pemotongan kapal di desa Tanjung Jati, Madura meningkat. 25 kapal dipotong selama kurun waktu 2 tahun tersebut. Desa Tanjung Jati masuk wilayah Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Kegiatan pemotongan kapal di Kamal sudah ada sejak tahun 70-an. Kegiatan ini menjadi salah satu nadi perekonomian masyarakat setempat. Tak kala tidak ada kegiatan pemotongan, mereka akan beralih profesi dan kembali ke kapal saat ada pemotongan lagi. Begitu seterusnya. Ya kalau pas gak ada pemotongan, saya itu paling pindahnya ya kuli bangunan, siapa adanya itu saya kerja itu. Kalau gak ada pemotongan itu saya. Satu bulan dipotong, kapal Madusari tinggal menyisakan anjungan. Bagian depan sengaja dibuka sebagai jalan masuk kendaraan pengangkut. Saat panen adalah saat kendaraan pengangkut sudah bisa masuk ke dalam kapal. Sebab pada saat itu potongan-potongan besi dapat segera diangkut. 30 ton rata-rata potongan besi yang dihasilkan setiap harinya. "14 juru potong yang bekerja di sini di bawah koordinasi Muklis. 15 tahun lalu, Muklis masih sebagai kernet.
Tugasnya membantu juru angkut dan juru potong bersih-bersih lokasi pemotongan. Sejak belia, Mukhlis sudah akrab dengan kapal dan besi tua. Madawi kini 58 tahun. Sejak tahun 1972, ia sudah menggeluti besi tua, utamanya di pemotongan kapal. Tidak hanya di Madura, pengembaraan Madawi mengantarnya hingga Gresik di Jawa Timur dan Bali. Sebagai mandor, Madawi bertanggung jawab untuk semua juru potong, angkut, dan kernetnya. Keseluruhan ada sekitar 50 orang. Jumlah ini bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan banyak sedikitnya pekerjaan. Madawi sadar dengan mengajak warga setempat, kegiatan pemotongan kapal ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi warga mereka. Seorang juru angkut menerima upah Rp50 untuk per kilogram besi yang mereka angkut ke atas truk. Kernet mendapatkan bayaran Rp50.000 per hari. Munasan hanyalah satu dari sekian pedagang besi tua Madura yang berhasil. Tahun 1982 adalah awal ia menggeluti besi tua. Kapal Madusari ini adalah kapal ke-8 yang ia potong sepanjang tahun 2010. Aku ganggu rumah nih lah. Akhir kemudian saya punya modal dikit-dikit itu ya belajar beli kapal kecil-kecil, potong sendiri. Tambah laun ya beli yang besar ya sampai sekarang biar 2-3 saya beli sendiri. Kalau Pak Haji Bukhari itu lebih-lebihnya ke PT, ke perusahaan pelayaran itu Pak Haji Bukhari itu yang nggak saya. Kita yang lapangan saya tanggung jawab. Kalau ada kekurangan kerjaan kurang singkat, kurang apa saya yang tanggung jawab gitu deh. Disadari atau tidak, semua yang terlibat di dalam pekerjaan ini menjadi ujung tombak bisnis Munasan. Itu anunya, blendernya dong, blendernya tuh. Ayo deh, buka kelas itu dia langsung. Target mereka setiap hari 20 hingga 30 ton potongan plat maupun besi tua terangkut ke peleburan. Kapal Madusari dengan perkiraan bobot bersih sekitar 1000 ton akan menghabiskan waktu sekitar 2 bulan pemotongan. Artinya selama 2 bulan ke depan, mereka yang terlibat akan memiliki sumber penghasilannya. Angka yang disodorkan pemilik kapal ke pemborong untuk pekerjaan ini
adalah Rp325 per kilogram. Bila perkiraan bobot bersih kapal adalah 1.000 ton, maka biaya operasional pemotongan kapal hingga selesai sekitar 300-an juta rupiah. Pemborong dimungkinkan mengkaji ulang hitung-hitungan tersebut bila kondisi ideal berubah. Penyesuaian dimungkinkan karena hubungan emosional dan kultural yang sedemikian erat antara pihak yang terlibat dalam pekerjaan ini. Rata-rata mereka adalah warga Tanjung Jati. Bapak, anak, sepupu, menantu ada di sini. Dalam budaya Madura itu ada adagium yang namanya karkar colpe. Jadi ibarat ayam yang mengais-ngais untuk mendapatkan rezeki. Jadi orang Madura tak mungkin ya pergi ke Surabaya langsung menjadi punya mall misalnya, kan tak mungkin. Jadi orang Madura itu tahu diri, kemudian yang diopeni, kemudian yang diurus oleh orang Madura untuk menjadi penghasilan dan penghidupan, tentunya hal-hal yang orang yang meremehkannya. Akhirnya ketemulah dengan besi tua, dengan hal-hal yang tidak berharga, tapi begitu dikumpulkan, yang namanya besi itu bisa didaur ulang untuk menjadi ya perkakas baja, bisa disetor ke pabrik yang memang membutuhkan besi. Kan sebenarnya istilahnya saja besi tua. Jadi besi tua saja kalau sudah dibakar kemudian diolah lagi kan menjadi besi. Katakanlah besi muda kembali, saya kira begitu. Artinya besi yang produktif, yang bisa bermanfaat bagi kehidupan. Kalau besi tua kan berarti barang-barang bekas, barang-barang besi-besi yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi kan bisa didaur ulang. Tidak ada angka pasti yang bisa menyebutkan berapa banyak jumlah pedagang besi tua asal Bangkalan. Berat bos. Mundur ke hidungnya. Depan tuh. Oke. Balik lagi. Munasan menyediakan lahan luas di rumahnya sebagai tempat penampungan besi-besi tuanya. 3.000 ton besi tua adalah jumlah rata-rata per bulan yang harus ia setor ke sejumlah pabrik peleburan. 3/4-nya dipasok dari hasil pemotongan kapal. Sisanya Munasan mendapat pasokan besi tua dari para pemulung maupun pengepul di bawahnya. Rono, lanjut tambah, atau penelitian tas bisa diintek karena. Munasan memang bukan yang terbesar, namun sedikit banyak ia telah memberi manfaat bagi orang-orang yang berniaga dengannya. Berapa mili, Pak? Buat tangki pakai lagi tuh. Buat tangki. Iya, dipakai lagi. Kompleks. Ini kan mungkin melihat, mungkin melihat si mutlak ni kata buat kebi koningan ni. Dua. Oh, benar nih, kan. Saya katakan dua. Sini gini boleh nak. Gimana sih kami lah belajar ini? Mereka kan ini. Aku dikasih begitu berturut
Apa jual berapa Pak? Kami Aduh nak kalah mungkin itu kami. Lehun tenangku. Apa kalau pirang mecel kirang mecel apa baru lekor. Oh ini ke ba, kompresor orang. Kompresor ya. Kompresor kontak ke ba. Kan sepuluh tak apa ba dengan ba. Kasina terlalu lekor setengah per dore ba bola baju di ba. Mun segami tak bisa jual ba. Tore petoron boleh, keng malah tetiring sepo, keng mundur ke sampean bang. ya beri kita. Bagian tersulit dari bisnis ini adalah menaksir harga pada jenis dan jumlah barang tertentu. Iya, di mata mahal. Ada yang 70 ke atas. Kalau ekor kan lo bisa Pak. Kalau tukang bakar ini. Ini masih dibungkus sama ini nanti dibakar. Untung rugi pedagang ditentukan pada akurasi taksirannya. Sebagai gambaran, plat dengan ketebalan minimal 10 mm masuk kategori premium. Harganya saat ini minimal Rp4.000 per kilogramnya. Dianggap plat bila memenuhi ukuran minimal 2 x 1 meter persegi. Besi tua hanya dihargai Rp2.500 per kilogramnya. Permasalahannya, rongsokan besi ditumpuk secara acak saat dikirim ke peleburan. 32 juta ini. 32 juta. Dengan tonasinya Iya 7 ton 200. 7 ton 200. Heeh. Harga berarti 32 juta. Oh, dasar hitungannya apa Pak? Dasar hitungannya dari 7 ton 200 kali 4.450. Hitungan besinya menurut Pak Haji ini masuk kategori Sudah apa? masuk kategori premium. 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 Kategori premium itu seperti apa Pak? Ya premium itu ya memang terakhir itu kelas yang paling bagus. Itu seperti apa? Apa ketebalannya? Ya ketebalannya ya itu apa itu potongannya tidak terlalu besar, ketebalannya ya memang itu memadai. Iya macam. Kenapa gitu Pak? Ya sering-sering gini nih Pak. Sebuah pabrik peleburan menjadi salah satu persinggahan perjalanan besi tua. Satu persatu truk yang masuk ditimbang muatannya. Jumlah dan jenis besi tua yang dikirim akan mendapatkan bukti terima untuk penagihan pembayaran. Di sini akan tertera nilai aktualnya. Akurasi taksiran menentukan perkiraan pedagang apakah untung atau rugi. Dari penampungan sementara, besi-besi tua diangkut menuju penampungan berikutnya. Satu bak besar berkapasitas 80 ton mengirimnya untuk dilebur. Suhu peleburan mencapai 1.600 derajat Celcius, melelehkan seluruh potongan-potongan besi tua. Pabrik ini sanggup melebur besi tua hingga 48.000 ton per bulannya. Baja dan besi tua adalah bahan mentahnya. Dari kapasitas tersebut, hanya sepertiga berasal dari pasokan lokal.
Selebihnya masih diimpor dari berbagai negara. Komposisi ini jelas masih membuka lebar pangsa pasar lokal untuk pasokan besi tua. Bagian dari proses peleburan adalah proses kimiawi secara terukur untuk mendapatkan komposisi baja sesuai ketentuannya. Selanjutnya logam cair diubah menjadi bilet. Bilet adalah hasil peleburan berupa balok yang dipotong menurut ukurannya. Menuju hasil akhir, besi-besi yang dilebur diubah menjadi gulungan-gulungan kawat sepanjang 1000 meter. Produk akhir telah memiliki nilai tambah untuk kegunaannya. Nilai jualnya pasti juga ikut bertambah. Sebuah hubungan yang dianggap saling menguntungkan secara ekonomi antara industri dan pemasok. Hispatindo juga mau mengerti itu seperti masalah macam apa, dan kalau bisa Hispatindo juga bantu mereka supaya mereka juga dikumpulkan di lokasi mereka dan kirim terus ke Hispatindo. Ya, seperti itu saja. Kalau ada kadang-kadang mungkin mereka mau bantu seperti kasih uang advance atau uang muka, ya juga kita pernah bantu. Menjadi perhatian saat ini, yakni sekian tahun orang Madura menggeluti besi tua, namun belum ada pabrik peleburan skala besar yang mereka miliki. Munasan sadar bahwa dia dulu bukanlah siapa-siapa. Keberhasilan yang dicapai mendorongnya membangun desa tempat ia berasal. Desa Kembang Sreng masuk wilayah Kabupaten Bangkalan, Madura. Sejak umur 17 tahun, Munasan pergi merantau hingga Sumatera dan Kalimantan. Nasib mulai berpihak sepulangnya dari pengembaraan. Ya karena saya ini di sini untuk mencari duit kesulitan. Saya ini sudah punya anak 2 dari perantauan. Jadi mulai dari tahun Sumatera Selatan, Teluk Betung, Tanjung Karang, Lampung, Lambanan, Jakarta, Samarinda, Balikpapan, sampai Surabaya, terakhir Surabaya. Jadi selama 16 tahun itu saya pindah-pindah, ikut kerja proyek, ikut ya sama segala pekerjaan lah, pindah-pindah. Karena di sini tidak mencukupi untuk cari duit kesulitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Bonasan ingin orang-orang di desanya berkembang dan mendapatkan pendidikan yang baik. Sebuah madrasah dan masjid ia bangun, satu lokasi dengan tempat tinggal. Ya karena ingat saya dulu itu dari sini daerah rawan, tidak ada SD, tidak ada madrasah, apalagi MTS. Jadi mumpung saya masih bisa, supaya itu ada kemajuan, masyarakat pelosok desa itu bisa ada kemajuan, bisa jadi orang bodoh. Itu maksud saya. Makanya saya itu mengharap sampai alia. Kalau sudah alia itu, kalau mamanya mampu, orang tuanya biar kuliah kemana-mana. Kalau tidak mampu itu kembali. Kegigihan orang Madura terlihat dari cara mereka bekerja. Pekerjaan mengumpulkan besi tua tidak pernah dilirik orang sebelumnya. Pekerjaan ini dianggap rendah. Keuletan dan kejelian orang Madura mengantarkan mereka pada keberhasilan. Kalau rezeki itu memang sama dengan mati, itu takdir Allah. Kalau memang umpamanya kita punya takdir nasib baik, itu dengan usaha kita bisa dapat kesuksesan. Kalau memang itu nggak ada takdir, ya biasa-biasanya. Gitu. Jadi ya seperti orang itu meninggal, itu sudah waktunya. Pada hurufnya itu lafal Al-Quran, fa'idah ajaluhum la yastakhirun sa'ata wa la yastaqdimun. Bila mana manusia itu sudah ajalnya, tidak ditunda besok atau lusa. Kalau memang waktunya sekarang, ya sekarang, itu aja. Tangin karena anu kebab keluar kali juga. Telok bain Joko Jelanangan. Iya, ini ibu saya. Usianya lebih dari 90 tahun ini. Saya anak nomor 4. Ini ibu saya. Jadi iya, ini kan usianya 90 lebih. Jadi masih kecilnya saya ini sekolah sampai kelas 3. Berhenti, saya suruh jadi petani sama ibu gitu loh. Soalnya ibu ini kan orang petani sama bapak saya. Bapak saya sudah meninggal sudah lama. Itu. Jadi saya ini memang kecilnya sekolahnya cuma SD kelas 3, langsung berhenti. Kisah sukses pedagang besi tua dibagi dalam sebuah periodisasi informal. Era Haji Sukri adalah periode pertama. Haji Sukri dikenang luas sebagai legenda pedagang besi tua yang sukses di eranya. Kaya sekali dah. Sebelah selatan, sebelah utara itu dah lokasinya Pak Pasi semua. Besi-besi tua itu di rumahnya sini tuh, wah, tumpuk-tumpuk enggak karu-karuan. Ya itu kalau diceritakan tuh, waduh, enggak mampu yang cerita melihat kepunyaan Pak Pasi Sutri, enggak karu-karuan. Apa? Keadaan usahanya itu terlalu memang besar sekali. Memang orangnya itu baik. Di sekitar Rangkarejo, Surabaya inilah Haji Sukri pernah mengembangkan bisnisnya. Lokasinya di sini ada 3, di Kampung 2, di Kenjelan ada 2. Di sini 1, di Kenjelan 2. Jadi barang itu orang tua itu gak seperti orang tua sekarang. Kalau orang tua dulu itu ditumpuk di eman. Kalau dulu, kalau sekarang enggak. Takutnya uang macet enggak bisa jalan. Gitu loh. Kalau dulu orang beli besi udah tahu. Ya namanya orang tua dulu ya. Disimpen. Jualnya pelan-pelan. Barang dari mana aja enggak ada yang di lokasi Kenjelan. Waduh. Saya sampai ya apa ini barang ditumpuk-tumpuk gini agak dijual-jual. Kisah sukses pedagang besi tua Madura menginspirasi banyak orang terjun di bidang ini.
Banyak pemain bertambah pula pesaing. Jaringan kerja menjadi kuncinya. Ini begini, kalau seandainya besi tua Surabaya dengan Jakarta itu tergantung pasaran. Kalau pasarannya bagus Jakarta, saya pinjam bendera Jakarta, dikirim Jakarta, dilewatkan benderanya dia. Jadi kalau harganya bagus di Jakarta, kalau harganya itu enggak sama-sama ya enggak mungkin juga. Mengapa ke Jakarta? Jadi kalau harga Jakarta di Surabaya 4.000, di Jakarta 4.500, tambah pakai ongkos berapa? Kena 200, masih ada kelebihan 300, pinjam bendera dia. Pakai punya bendera Pak Haji Wahab, pakai bendera Pak Haji Muhyi. Siapa aja yang punya bendera itu bisa dipinjamin. Jadi pengirimannya atas nama dia, cuma dipotong fee berapa paling Rp10 atau Rp15. Dengan etos kerja ibarat seorang pelaut yang ingin menuju sebuah pantai di seberang, jadi berbantal ombak, berselimut angin. Jadi kalau sudah layak dikembangkan, saya harus sampai di tujuan. Itulah kenapa kita temukan orang-orang Madura yang merantau ke negeri orang dan mereka itu berusaha dengan sekeras mungkin. Tapi selain etos tentang keduniaan, etos kerja yang saya sebutkan itu, ada juga etos tentang akhirat yang berbunyi apental syahadat, asapo iman, apajung Allah, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung rahmatnya Allah. Jadi itu sudah menjadi bagian dari budaya Madura bahwa orang Madura itu harus tahu beton nalangker, itu harus tahu tepinya langgar. Jadi ke tepinya saja paling sedikit. Aktivitas perekonomian di Madura yang masih relatif sepi menjadi alasan sejumlah warganya hijrah mengadu peruntungan. Sudah 5 minggu kapal Madusari ini dipotong. Artinya hanya perlu beberapa minggu lagi untuk menyelesaikannya. Matsiri baru saja datang dari Surabaya. Setiap akhir pekan, Matsiri mengirim uang untuk bayaran para pekerja termasuk dia. Hitung gajian itu nanti dijelaskan di sini sama Pak Molis, gitu aja. Nanti oksigen habis berapa, tukang bangkol habis berapa, nanti dibagi. LPG habis berapa, nanti kuli kernet pembantu berapa, nanti digaji. Yang menjelaskan itu siapa? Nanti Pak Molis. Oh, Pak Molis. Teman-teman semua, teman sama-sama. Nanti dikelompokkan di sini. Tapi yang ngasih uang pertama itu kan saya. Kalau yang membagi itu nanti teman saya Pak Molis itu ini. Oh iya. Yang Mas, menghitung rinciannya Pak Molis? Iya, Pak Molis. Pak Molis. Pak Molis. Dengan teman-teman. Iya Pak Molis itu. Tapi masalah pertama yang ngasih itu kan saya. Yang tugas dari sana itu kan saya. Tapi tugas saya kasih Pak Molis gitu aja. Nanti kalau perinciannya itu banyak teman. Berapa deh? 50. Tadi hujan. Akhir pekan adalah hari yang paling dinanti.
Tidak ada yang curang maupun dicurangi dalam pembagian upah ini. Semuanya tercatat dan terbuka untuk semua. Cuman korang mau cak, iya kena itu pemah kalkulasi boleh gitu dan kan terus Pak Bolo yang letak biaya raja biaya pengeluaran bagaimana komen Wah, banyak duit nih, Pak. Buat apa, Pak? Berapa Pak? Satu minggu ini dapatnya 1.200.000. ya buat belanja. Buat belanja ya. Mendekati berakhirnya pekerjaan, bagian depan kapal akan dipotong, lalu ditarik ke depan. Sore ini, mereka siap-siap memotongnya. Malam harinya saat air pasang, kapal ditarik ke depan untuk memudahkan pemotongan esok hari. Kepingan besi-besi tua yang tersisa dari kapal Madusari menandai akan berakhirnya pekerjaan ini. Entah kemana lagi mereka akan bersandar.